Selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun kalian lihat ini ya. Hari ini saya menjelaskan AK2, jadi untuk video ini saya menjelaskan AK2, materi minggu ke-6, yaitu mengenai sekuritas dilutif dan IPS. Jadi nanti kalau misalnya ada hitungan, itu saya akan tuliskan di selembar kertas, saya akan langsung lihatkan di kamera, kalian pause aja di situ, oke? Jadi untuk apa? Mempermudah. Nah, sekarang saya langsung masuk ke materi. Kita keterbatasan waktu ya. Kalian bosan lagi kalau terlalu banyak, oke? Nah, di sini kita bahas mengenai sekuritas dilutif dan IPS chapter 16. Chapter 16 ini 2 kali pertemuan, jadi saya bahas cuma separohnya aja, nanti sisanya di pertemuan minggu depannya. Nah, sekuritas dilutif itu intinya adalah sekuritas yang bisa berubah menjadi saham. Artinya, nanti lembar sahamnya menjadi lebih tinggi, IPS-nya akan menjadi lebih rendah. Artinya, sekuritas dilutif ini mengandung dua komponen, liabilitas dan ekuitas, jadi dua. Ya. Nanti berapa yang diakui sebagai liabilitas dan berapa yang diakui sebagai ekuitas, kita lihat di contoh soal berikutnya. Contoh sekuritas dilutif ini adalah convertible bond, obligasi yang bisa berubah menjadi saham. Ya, jadi dia tuh punya pokok dan bunga karena dia obligasi. Kalau dia menjadi saham, ya dia akan menjadi pemilik perusahaan. Gitu. Nah, mengapa sih perusahaan itu menerbitkan sekuritas dilutif convertible debt? Yang pertama karena perusahaan butuh uang, tapi tidak mau melepaskan kepemilikan. Dan yang kedua adalah ketika utang itu punya nilai plus seperti bisa berubah menjadi saham, jadi kan itu naik derajat ya, kreditor menjadi pemegang saham, sehingga itu bisa memberikan bunga yang rendah, sehingga itu menarik. Ya, itu convertible debt dari sudut pandang perusahaan. Nah, sekarang kita lihat contohnya di sini adalah OJ. OJ ini menerbitkan 2.000 lembar obligasi convertible, umurnya 4 tahun, bunganya 6%, lalu dengan nilai pari per lembar obligasinya adalah 1.000, jadi totalnya 2 juta. Dari 2.000 dikali 1.000. 2.000 kali 1.000, 2 juta. Bunga setiap 31 Desember, satu obligasi bisa dikonversikan menjadi 250 lembar saham dengan nilai pari 1 euro per lembar. Jadi kalau konversi menjadi saham itu adalah keputusan dari pemegang obligasi. Nggak dikonversi juga nggak apa-apa. Ya, jadi nggak ada masalah. Jadi tetap berubah hutang nggak masalah. Nah, di sini suku bunga pasarnya adalah 9%. Cara menghitungnya sama seperti ketika kalian membuat amortisasi, menghitung premi atau diskonto, kalian hitung present value-nya. Saya nggak akan ajarkan lagi gimana cara present value, sama dengan chapter sebelumnya. Nah, nanti di sini kan ketemu nih, obligasi nih. Langsung dihitung sendiri ya. Present value pokok dengan present value bunga, caranya udah sama seperti yang materi sebelumnya, hitung sendiri. Kalau lupa, kalian pelajari lagi chapter sebelumnya. Ketemu present value untuk komponen liabilitas itu adalah 1.805.000. Tadi kan convertible debt-nya kan 2 juta. Dari 2 juta, 1.800.000-nya itu adalah komponen liabilitas, sisanya itu komponen ekuitas. Convertible debt mengandung dua bagian, ekuitas dan liabilitas. Berapa rupiah yang ekuitas, berapa rupiah yang liabilitas, cara menghitungnya pakai present value. Ya. Nah, lalu di sini jurnalnya gimana? Seperti ini. Kan Yari menerbitkan, berarti kas bertambah 2 juta. Obligasinya bertambah sesuai dengan obligasinya bertambah 1.800.000 sesuai dengan ini hitungannya. Ilustrasi 16.3. Selisihnya itu masuk komponen ekuitas, tapi masuk share premium. Kenapa share premium? Karena dia belum dikonversikan menjadi saham. Hanya dia bagian ekuitas di sebuah convertible debt. Share premium, tapi tulisannya di sini conversion equity. Selisihnya dari 2 juta dikurangi 1.800.000. Halo, kalau misalnya obligasinya tidak dikonversikan menjadi saham biasa pada saat jatuh tempo, berarti sama seperti pelunasan utang biasa. Utang obligasi pada kas 2 juta. Nggak dikonversikan sampai jatuh tempo. Ya, pada saat jatuh tempo nggak dikonversikan.
Kalau misalnya ternyata dikonversikan, tapi pada saat jatuh tempo, berarti kan obligasinya sudah lunas toh, sehingga obligasinya 2 juta dikredit. Share premiumnya 194 dari mana? Dari hitungan yang sebelumnya. Ya, dari jurnal yang pertama tadi. Karena dia dikonversikan, berarti ada menimbulkan saham biasa kan? Saham biasa yang bertambah 500.000. Dari mana 500.000? Nah, saya gini ya, 500.000 dari sini nih. Satu obligasi bisa dikonversikan menjadi 250 lembar saham dengan nilai pari 1. Berarti 2.000 dikalikan 250 dikali 1. 2.000 kali 250 dikali 1 ketemunya ini 500. 500.000. Oke ya. Nah, share premiumnya berapa? Kalian tinggal kurangi aja. Ya, totalnya debit kurangi dengan 500.000, ini berarti share premium. Ya, share premiumnya ini adalah share premium ordinary. Paham ya? Jadi share premium. Kalau share premium kan conversion ini 194 dapat dari sini nih. Mana tadi? Nah, ini nih. Slide 11. Ya. Bisa? Nah, lanjut. Nah, sekarang ini. Ini schedule amortisasi. Saya nggak perlu ajarkan lagi. Kalian sudah bisa. Pelajari lagi aja chapter sebelumnya kalau lupa ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya obligasi itu dikonversikan menjadi saham sebelum jatuh tempo. Kalian butuh nih schedule amortisasi. Nah kan, share premium 194 karena kan dikonversikan, berarti harus dienolkan toh. Harus dienolkan. Share premiumnya tadi dikredit, didapatkan. Bonds payable-nya dapat dari mana nih 1894? Dapat dari sini nih. Ini kan dikonversikannya 31 Desember 2016. Kalian tinggal lihat di sini. 31 Desember 2016, 1894464. Nah, kalau yang tadi kan dikonversikan pada waktu jatuh tempo, berarti kan 2 juta nih. Kalau sebelum jatuh tempo tinggal dilihat tanggalnya berapa. 1894464. Masukkan sini. Share capitalnya tetap 500.000. 1 dikali 250 lembar saham dikalikan 2.000 lembar obligasi. Share premium yang ordinary ini tinggal dicari aja selisihnya. Selesai. Itu aja. Saya. Oke. Nah, lalu ini itu kalau misalnya obligasinya itu dilunasi sebelum jatuh tempo, ya. Obligasinya dilunasi sebelum jatuh tempo, tapi tanpa merubahnya menjadi saham. Ya, lihat di sini tanggal berapa nih? Nah, di sini kan 31 Desember 2016. Obligasinya ini secara harga pasar nilainya adalah 1965 ya. Lalu harga pasar berdasarkan komponen liabilitasnya adalah 1904900. Oke. Nah, di sini. Kalian lihat di sini, tadi kan harga pasar, kalau komponen liabilitasnya kan 1904900 dari soal. Lalu yang ini, 1894 itu dari schedule amortisasi. 31 Desember kan? 1894464. Oke. Nah, ketemu selisihnya, ini loss. Kalau harga pasarnya, kalau misalnya, ini kan kita bicara hutang ya, komponen liabilitas ya. Jadi kalau nilai buku liabilitas itu lebih rendah dibandingkan harga pasarnya, itu berarti dia rugi. Jadi kan ceritanya di sini kan pelunasan. Jadi perusahaan itu punya utang cuma 1.800.000 sekian. Tapi dilunasi sebelum jatuh tempo dan sekarang dia dilunasi dengan harga 1.900.000, berarti kan rugi. Nah, ruginya berapa? Cari aja selisihnya. Ya. Lalu tadi kan ada nih fair value dari convertible debt, itu berarti
langsung total ya, convertible debt total ya. 1.965 dari soal yang sebelumnya, slide sebelumnya, kurangi aja dengan yang ini, present value dari komponen liabilitas. Nanti ini ketemu fair value dari komponen ekuitas. 60.500. Kalau di jurnal akan seperti ini. Bonds payable-nya kan dilunasi nih, berarti langsung berkurang. Nilainya dilihat dari apa? Dari schedule amortisasi 1894. Share premiumnya itu dari sini. Bagiannya komponen ekuitas. Kerugian lunasan dari sini. Kreditnya kas. Kasnya dari fair value convertible debt. Saya sebenarnya sih kalian ngitung ini sudah dapat, ini dapat, ini dapat. Ini dapat, nanti tinggal cari yang ininya, tinggal dikurangi aja. Ya, caranya begitu. Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, induced conversion. Induced conversion itu adalah konversi tapi yang dikasih pemanis. Jadi, perusahaan akan memberikan nilai-nilai plus tertentu agar si pemegang obligasinya itu mau merubah obligasinya menjadi saham. Gitu. Ya, jadi ini loh, kamu tak kasih ini kalau misalnya kamu tuh mau merubah, kamu konversikan obligasimu jadi saham, gitu kan. Biasanya kenapa? Biasanya karena saya perusahaan kalau punya utang, utang obligasi itu, berarti kan dia bayar bunga. Kalau dia nggak mampu bayar bunga, perusahaan berharap bahwa pemegang obligasi itu mau merubah obligasinya menjadi saham, agar nggak kena beban bunga. Jadi dikasih sweetener, gitu ya. Kasih pemanis. Contoh, Haloid. Haloid mempunyai obligasi konvertible senilai $1 juta yang dapat dirubah menjadi 100.000 lembar saham biasa dengan nilai parinya $1. Lalu di sini sudah diberitahukan nilai share premium untuk conversion equity-nya 15.000. Haloid di sini berharap untuk bisa mengurangi beban bunganya. Jadi, Haloid di sini akan memberikan pemegang obligasi uang tunai sebesar $80.000 kalau misalnya pemegang obligasi mau melakukan konversi. Diasumsikan bahwa konversi itu terjadi, jurnalnya seperti ini. Oke. Conversion expense 80.000 beban konversi ya. Oke. Lalu ada share premium conversion equity langsung dari soal tadi kan 15.000 berkurang karena itu artinya obligasi berubah menjadi saham sehingga share premiumnya conversion equity dinolkan. Bonds payable juga 0, 1 juta. Kreditnya karena dia bertambah kan berarti bertambah berubah menjadi saham. Share capital 100.000, tadi dari soal juga diberitahukan. Share premiumnya adalah 915, kasnya adalah 80. 80.000 itu dari mana? Sesuai dengan conversion expense. Paham ya? Jadi sebenarnya jurnalnya sama seperti jurnal konversi, tapi ketambahan satu jurnal lagi yaitu mencatat beban konversi pada kas. Oke. Selain convertible debt, ini ada juga yang namanya convertible preference share. Jadi saham preference yang bisa dikonversikan menjadi saham biasa. Selain obligasi, saham preference juga bisa dirubah menjadi saham biasa. Ya. Karena pemegang saham preference itu cuma nilai plusnya masalah dividen aja. Selain itu dia nggak punya hak-hak yang lain-lain terkait dengan kontrol perusahaan. Contoh, Morse Company menerbitkan 1.000 lembar saham preferen dengan nilai pari €1 per lembarnya. Lalu sahamnya diterbitkan dengan harga €200 per lembar. Jurnalnya adalah kas 1.000 kalikan 200. 200.000 kreditnya ada saham preferen 1.000 karena ini nilai parinya 1 ya. Selisihnya adalah saham share premium tapi yang conversion equity karena belum dikonversikan menjadi saham biasa. Nah, kalau misalnya setiap saham preference satu lembarnya itu bisa dikonversikan menjadi 25 lembar dengan nilai pari €2 per lembar, maka yang mempunyai fair value €410.000 jurnalnya adalah seperti ini. Jadi yang jurnal yang sebelumnya tadi, jurnal yang ini tadi,
kreditnya dienolkan, didebetkan. Tinggal dikopas. Tinggal dikopas ya, didebetkan ya. Nah, berarti kan dikonversi nih. Berarti saham biasanya bertambah. Dari mana? 1000 lembar saham preferen, satu lembarnya bisa dikonversikan jadi 25, kalikan 25. Satu lembar saham biasa nilainya 2, dikalikan 2, ketemu 50.000. Selisihnya ini, share premium untuk saham biasa. Share premium ordinary. Nah, kalau misalnya saham biasa itu ternyata dibeli kembali dan tidak dikonversikan, maka jurnalnya akan seperti ini. Ya, saham preferen itu dibeli kembali dan tidak dikonversikan, jurnalnya seperti ini. Share capital preference dengan share premium conversion equity sama seperti yang tadi ya, cuman langsung dilihat aja nilai fair value-nya berapa. Nilai fair value-nya kan 410. Berarti dibeli ya Pak berdasarkan harga pasar ya toh. Return earning 410, kas-nya 410, selisihnya masuk return earning 210. Saya yang 1000 dengan 199 ini yang tadi jurnal yang awal tadi yang kredit debitkan. Karena kan dia dibeli kembali saham preferennya, jadi dinolkan. Oke. Kalau misalnya saya kecepatan, kalian bisa ulang-ulang video ini ya. Karena ada keterbatasan waktu, saya nggak mau bikin video yang terlalu lama, nanti kalian terlalu berat size-nya. Oke? Share warrant. Nah, warrant itu termasuk sekuritas yang bisa menyebabkan dilusi. Ya, warrant itu intinya adalah sertifikat. Jadi ini adalah sertifikat yang mana pemegang sertifikat itu bisa membeli saham pada harga tertentu pada periode tertentu, ya. Jadi sebelum dikeluarkan saham itu di pasar, pemegang saham yang mempunyai pemegang warrant ini bisa membeli terlebih dahulu, ya, sebelum dikeluarkan di pasar. Oke, contoh Siemens. Siemens menerbitkan obligasi dengan warrant 5 tahun. Asumsikan bahwa warrant 5 tahun itu memberikan opsi itu artinya hak ya, bisa dipakai bisa enggak. Opsi untuk membeli satu lembar saham biasa senilai nilai pari 5 pada harga 25. Pada saat itu saham biasanya Siemens itu 30 euro harganya ya. Jadi di pasar itu sahamnya 25. Di pasar sahamnya 30, tapi kalau punya warrant dia bisa beli dengan harga 25. Jadi lebih murah. Nah, lalu di sini ada nilai dari bond obligasinya, nilai nominalnya 10 juta, lalu suku bunganya 8,34%. Di sini Siemens mampu menjual obligasi ditambah warrant, jadi langsung satu paket ya, obligasi plus warrant itu 10.200.000. Dan di sini juga sudah ditentukan present value dari arus kas yang berkaitan dengan obligasi adalah 9.700.000 sekian. Ya. Sorry. Nah, di sini jurnalnya yang awal itu berarti kas pada utang obligasi. Jadi kan tadi sudah diberitahukan soal kas pada utang obligasi, utang obligasinya senilai 9 juta sekian, 9.700.000 sekian, ini tinggal kalian masukkan sini. Kenapa ini ada perbedaannya? 9707 ya kalau di soal ya, ini ya. Kalian cek ya. Ini berarti seharusnya sama, 9707 ya. Bisa ya? Nah, lalu ini adalah warrant-nya. Ya. Untuk menjual warrant caranya adalah fair value bond termasuk warrant tadi kan 10.200.000 dari soal. Kurangi dengan fair value dari present value-nya dari obligasi tadi. Selisihnya itu adalah masuk komponen ekuitas. Sehingga di sini adalah kas pada share premium yang share warrant nilainya sebesar 492 selisihnya ini.
Ya, sah. Nah, diasumsikan investor itu menggunakan 10.000 warren tersebut, satu warren untuk satu saham biasa, maka jurnalnya adalah kasnya 10.000 dikalikan 25. 25 ini dari, kayaknya tadi di soal ada ya, saya back dulu ya. Oh ini ya, 25 ya, betul ya? 25. Nah, 10.000 kalikan 25, 250.000. Nah, share premiumnya, share warrant-nya berkurang 492.148 dari sini. Oke. Share capital-nya bertambah 10.000 dikalikan 5 karena nilai nominal per lembar sahamnya adalah 5 dari soal. Oke ya. Lalu, oke. Nah, selisihnya akan masuk share premium ordinary. Jadi maksudnya di sini adalah warrant-nya digunakan. Sehingga warrant-nya kan berkurang. Makanya di sini share premium, share warrant-nya berkurang, dinolkan, didebitkan. Nah, kalau warrant itu digunakan oleh pemegang warrant, itu artinya pemegang warrant itu beli saham. Orang di luar sana beli saham. Sehingga kasnya bertambah. Oke? Ini dari sudut pandang perusahaan ya. Pemegang warrant itu berarti ya investor itu ya. Dia menggunakan warrant-nya, mengexercise warrant-nya, berarti dia beli saham. Kasnya bertambah. Share premium, share untuk share warrant berkurang. Berarti apa? Perusahaan menerbitkan saham baru untuk yang mengexercise warrant, sehingga saham barunya bertambah, saham biasanya bertambah, dan otomatis menimbulkan share premium. Saya, oke, oh, jadi share rights ini hanya itu ya, share rights ini maksudnya hak pemegang saham lama itu diberikan hak untuk membeli terlebih dahulu ketika perusahaan itu akan menerbitkan saham baru. Gunanya apa? Gunanya untuk mempertahankan kepemilikan pemegang saham tersebut. Ini ada hubungannya sama NIPM ya. Nah, ada share option. Share option itu adalah apa? Jadi kayak employee stock option loh ya. Jadi perusahaan itu akan memberikan saham, opsi saham kepada karyawannya agar karyawannya itu bisa membeli saham, opsi ya berarti hak ya, maksudnya membeli saham dengan harga tertentu sampai periode tertentu. Itu namanya share option. Jadi beberapa perusahaan itu mengapa kok mereka memberikan opsi seperti itu kepada karyawannya? Yang pertama ya agar karyawannya lebih loyal karena bekerja untuk atasan dengan bekerja untuk apa namanya miliknya sendiri itu berbeda. Otomatis kalau misalnya karyawan punya saham kan berarti dia jadi pemegang saham, pemilik perusahaan. Sehingga kalau karyawan menjadi pemilik perusahaan, pekerjanya itu akan mempunyai attitude yang berbeda. Nah, itu mengapa dibuat share option. Tapi tidak semua karyawan ya. Bukan berarti karyawan yang rendah itu juga dapat. Enggak. Biasanya ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Itu syarat ketentuan berlaku kebijakan perusahaan. Oke. Yang ini kalian baca sendiri. Saya nggak akan bahas. Tidak semua saya bahas ya. Nah ini ada restricted share plans. Jadi di sini itu intinya mentransfer saham kepada karyawan, tapi dengan catatan sahamnya nggak bisa dijual, tidak bisa diberikan juga sampai apa namanya periode vestingnya muncul. Nah ini. Nah, saya nggak akan bahas secara jurnalnya, tapi saya kasih contohnya aja. Jadi kalau di contoh yang di sini ada perusahaan, dia itu memberikan saham kepada CEO-nya, ya, tetapi sahamnya ini 5 tahun, pemberian sahamnya ini jangka waktunya 5 tahun. Nah, di sini tuh saham itu bisa dimiliki oleh CEO tersebut ketika CEO itu bekerja dalam waktu 5 tahun. Jadi maksudnya begitu. Ya, jadi perusahaan itu ngasih saham, restricted share, tapi tidak bisa diapa-apain nih sama si CEO-nya.
sampai batas waktu dari restricted chain ini berakhir, yaitu 5 tahun, dalam hal ini 5 tahun ya. Kalau sudah 5 tahun baru kita boleh, ya, baru si L-nya boleh melakukan apapun terhadap sahamnya. Secara akuntansinya kalian bisa baca sendiri ya, jurnalnya. Tidak semua saya bahas, cuman saya bahas contoh-contohnya. Yang di awal tadi itu yang menurut saya lebih penting ya, karena kalau yang ini tidak semua perusahaan ada, dan yang berkaitan dengan employee itu murni kebijakan. Oke, yang ini dibaca sendiri. Oke. Sekian apa yang saya jelaskan hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, saya buka sesi forum. Jadi nanti akan saya masukkan sesi forum di e-learning. Kalian buka di situ. Nanti mohon dibuat 2 topik. Yang pertama topik untuk pengumpulan tugas, dan yang kedua adalah topik untuk pertanyaan. Jadi cuma 2 topik, ya, hanya 2 topik. Kalian jangan membuat topik yang lain. Semua pengumpulan tugas semuanya langsung upload di forum tersebut masing-masing mahasiswa. Dan saya tambah satu ya, karena tugas yang minggu lalu kan belum tugas yang ekuitas ya. Ya, yang seharusnya minggu kelima itu belum, jadi nanti saya kasih 3 topik. Resume yang minggu ini, IPS, chapter 16, resume yang ekuitas, dan yang satunya pertanyaan yang berkaitan dengan materi minggu ini. Oke? Nah, untuk tugasnya apa? Silakan dibuka di forumnya. Ya, sekian penjelasan saya. Kalau misalnya ada yang belum jelas, silakan melalui media forum e-learning. Dan yang lainnya, kalau saya kecepatan, kalian bisa ulang-ulang video ini. Oke, selamat pagi, siang, dan malam.